Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dosen pengampu dan juga asisten praktikum. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asma, Tara, saya, Safa, Nadine, Hovan, Wijdan, dan Nada akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Manajemen Hutan, Dinamika Tegakan, dan Hasil Hutan Tanaman. Oke, baik. Jadi untuk pendahuluannya, hutan tanaman di Indonesia memiliki peran krusial dalam menyediakan bahan baku industri, mendukung lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hutan ini saat ini sedang menghadapi tantangan seperti penurunan kualitas kayu dan juga perubahan iklim. Oleh karena itu, analisis proyeksi produksi dan NPV sangat penting untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dikarenakan spesies yang bernilai ekonomi tinggi seperti jati, mahoni, dan mangium, ini memerlukan teknik pengelolaan khusus, termasuk penebangan selektif atau penjarangan, serta pemodelan dinamika tegakan hutan dengan software seperti Stella untuk mengeksplorasi berbagai skenario dalam pengelolaan. Data mengenai struktur dan potensi tegakan hutan ini akan menjadi kunci untuk mendukung pengelolaan yang lestari, terutama dalam konteks keterbatasan sumber daya seperti lahan dan modal. Selain itu, analisis kelayakan finansial juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan, di mana dalam kajian ini akan menentukan dampak penjagaan terhadap volume, kualitas kayu, dan biaya operasional dengan tujuan untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan produksi kayu, manfaat ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian untuk tinjauan pustaka, dinamika tegakan merupakan perubahan dalam struktur, kepadatan, dan ukuran pohon yang dipengaruhi oleh faktor alami dan eksternal. Kemudian ada penjarangan yang ini merupakan tindakan silvikultur yang bertujuan untuk memperlebar jarak tanam atau mengurangi jumlah pohon untuk meningkatkan mutu kayu dan pertumbuhan tegakan yang lebih merata. Penjarangan ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan tegakan dengan menyisakan pohon-pohon sehat, mengurangi persaingan antar pohon, serta menghilangkan pohon dengan bentuk atau kinerja bulat. Kemudian ada pemanenan yang merupakan serangkaian kegiatan memindahkan hasil kayu dari hutan ke tempat pengolahan, termasuk penebangan, pembagian batang, penyaradan, pemuatan, pengangkutan, dan pembakaran. Kemudian ada NPV atau Net Present Value yang merupakan indikator utama dalam analisis kelayakan finansial yang mengukur selisih antara nilai saat ini dari arus kas masuk yang diharapkan dan nilai saat ini dari arus kas keluar yang diperlukan. Perhitungan NPV ini eh, dengan perhitungan NPV ini kelayakan proyek dapat diketahui termasuk kebutuhan pendanaan, biaya investasi, dan sensitivitas usaha terhadap perubahan harga. Selanjutnya ada metodologi. Jadi berikut merupakan diagram alir dari pembuatan stock flow diagram untuk model stock flow yang untuk permodelan struktur tegakan, biaya pengamanan hutan, biaya operasional penjarangan dan panen, biaya pupuk, biaya pengusahaan HTT, biaya pendapatan bersih perusahaan, dan kelayakan ekonomi proyek. Lalu alat yang digunakan adalah software Salesman 0.2 dan Microsoft Excel. Berikut merupakan rumus untuk perhitungan NPV dengan keterangan seperti berikut. Di sini terdapat laju pertumbuhan. Dapat pertumbuhan tegakan hutan adalah proses dinamis. Model pertumbuhan digunakan untuk mengetahui potensi tegakan saat ini dan memprediksi hasil di masa depan, serta membantu dalam pengelolaan hutan. Salah satunya pendekatan dalam pembentukan ini adalah penggunaan perangkat lunak Stella untuk menganalisis dinamika tegakan hutan. Grafik tersebut memperlihatkan terus naik sampai mencapai titik maksimumnya ketika pertama kali penanaman di tahun 40. Kemudian karena jatuh sudah tua dan tidak dapat tumbuh lagi, maka dilakukanlah pemanenan. Akibatnya grafik akan mencapai titik minimumnya di tahun 40 tahun setelahnya. Dan terjadinya pola naik turun yang cenderung sama dan repetitif menandakan terjadinya siklus rotasi tebangan. Boleh next. Kemudian di sini terdapat grafik laju pertumbuhan mahoni yang menunjukkan pola siklus naik turun yang berulang setiap 25 tahun, mencerminkan dinamika pertumbuhan dan penurunan pohon mahoni. Penurunan laju pertumbuhan kemungkinan disebabkan oleh penebangan atau pemanenan yang dilakukan setiap 25 tahun sekali yang mengakibatkan berkurangnya jumlah tegakan secara drastis sehingga mencapai titik minimumnya. Nah, berikut merupakan laju pertumbuhan dari mangium. Dari gambar di atas dapat dilihat laju pertumbuhan mangium membentuk 8 siklus tebangan. Hal tersebut menandakan pertumbuhan mangium siklusnya cukup cepat. Kemudian pada gambar sebelah kanan terdapat
grafik yang menunjukkan dari laju pertumbuhan ketiga tegakan, yaitu jati, mahoni, dan juga mangium. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat laju pertumbuhan masing-masing jenis pohon berbeda. Kemudian pada mangium memiliki laju pertumbuhan tercepat di antara ketiganya. Kemudian disusul oleh mahoni dan juga jati. Jati memiliki siklus yang paling lama dan jati tersebut memiliki pertumbuhannya dibutuhkan pada sistem hutan yang membutuhkan cahaya banyak. Pada mahoni membutuhkan tutupan atau tutupan dari atasnya, sehingga adanya ketiganya tersebut menciptakan sistem hutan yang bervariasi dan juga melengkapi dalam hal kecepatan pertumbuhan dan stabilitas lingkungan. Baik, selanjutnya untuk penjarangan. Jadi pengelolaan penjarangan ini dilakukan secara intensif dan apa saja yang dipertimbangkan yaitu yang pertama daur hidup atau daur panen masing-masing jenis pohon dengan magnium yaitu 12 tahun, mahoni 25 tahun dan jati 40 tahun. Kemudian untuk rotasi penjarangan, akasia magnium itu selama 4 tahun dengan kuantitas penjarangan itu sebesar 50% atau 0,5 dari tegakan tinggal. Lalu Sweetenia atau mahoni yaitu 40% atau 0,4 dari tegakan tinggal dengan interval selama 5 tahun. Kemudian Teknona Grandis atau jati yaitu selama 10 tahun dengan kuantitas 30% atau 0,3 dari tegakan tinggal. Boleh next. Jadi pembahasan yang pertama adalah tentang volume penjarangan. Jadi selama 100 tahun simulasi yang dilakukan, perubahan hasil panennya adalah jati mencapai 152,68 meter kubik dengan interval 10 tahun. Kemudian mahoni mencapai 410,24 meter kubik dengan interval 5 tahun. Lalu mangyum mencapai 455,52 meter kubik dengan interval 5 tahun. Jadi hasil panen yang dimaksud di sini adalah terkait dengan penjarangan, bukan hasil dari panen dengan mengacu ke daur panennya. Jadi ini daur panen dari penjarangan. Kemudian penjarangan secara langsung mempengaruhi produksi kayu, baik dari sisi volume maupun kualitas, di mana individu pohon pada tegakan tinggal memiliki peluang lebih besar untuk mencapai ukuran optimal, yang tercermin pada diameter batang dan volume panen. Lalu volume kayu yang dihasilkan dari penjarangan penjarangan pertama itu adalah berupa kayu bakar, sedangkan pada tahap selanjutnya menjadi kayu pertukangan. Next. Selanjutnya terdapat hasil penjarangan yang berbentuk pendapatan. Jadi pendapatan yang didapat dari hasil penjarangan yaitu dengan proyeksi 100 tahun, yaitu pada penjarangan jati sebesar 19 juta sekian dengan interval 10 tahun, sedangkan untuk mahoni dan mangyum memiliki besar yang sama yaitu 50 juta rupiah sekian dengan interval 5 tahun. Jadi pada jati itu penjarangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kayu dengan mempengaruhi faktor seperti diameter batang dan kandungan ekstraktif. Intensitas penjarangan dapat menurunkan kadar ekstraktif tertentu yang mempengaruhi kualitas kayu. Jadi terdapat penelitian pada Jatiklan menunjukkan bahwa rata-rata kadar ekstraktif menurun seiring peningkatan intensitas penjarangan yang berbanding terbalik dengan peningkatan kualitas dimensi kayu pada spesies seperti mahoni dan mangyum. Uh, Lalu juga mahoni dan mangyum itu cenderung lebih responsif terhadap penjarangan dalam hal pertumbuhan diameter batang dan biomasa total, terutama pada lingkungan hutan tanaman industri. Jadi uh, terdapat perbedaan yang besar di antara keduanya. Oleh karena itu, di antara ketiganya, maaf. Oleh karena itu, kedua spesies ini mampu menghasilkan biomasa yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan jati yang memiliki pertumbuhan diameter yang lebih lambat meski dengan perlakuan penjarangan yang serupa. Kemudian ada analisis pemanenan akhir dan penjualan. Di sini Jati memiliki harga tembangan akhir sebesar 1 juta rupiah per meter kubik, mahoni sebesar 500.000 per meter kubik, dan mangium sebesar 200.000 per meter kubik. Kemudian di sebelah kanan terdapat grafik volume panen setiap tegakannya dengan garis biru menunjukkan Jati, merah mahoni, dan pink mangium. Dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 100 tahun, Jati mengalami 2 kali pemanenan dengan siklus 40 tahun.
tebangan terbesar yaitu 227,59 meter kubik. Kemudian selanjutnya ada mahoni yang mengalami 4 kali pemanenan dengan siklus tebangan 25 tahun dan didapatkan volume tebangan terbesar pada tebangan pertama yaitu 256,26 meter per kubik. Dan kemudian menurun. Kemudian mangyum mengalami 8 kali pemanenan dengan siklus 12 tahun didapatkan volume tebangan terbesar pada tahun pertama pula sebesar 252,15 meter per kubik. Dapat dilihat bahwa hasil volume panen pada penebangan pertama cenderung selalu lebih besar dibandingkan penebangan selanjutnya. Dan hal ini dapat dikaitkan dengan proses regenerasi pohon, di mana kualitas perkembangan pohon setelah penebangan pertama belum sempurna. Boleh next. Kemudian hasil panen dari setiap tegakan dapat diketahui dengan mengalihkan harga kayu tebangan akhir per meter kubik dengan volume tebangan yang sudah didapatkan. Berikut grafik hasil panen di sebelah kanan bisa dilihat. Di sini ditunjukkan bahwa dalam kurun 100 tahun, sama seperti volume panen, hasil panen pun dihasilkan setelah siklus pemanenan masing-masing jenis pohonnya. Pada jati, hasil terbesar dihasilkan pada penebangan siklus pertama yaitu 272.594.000 dan mengecil pada tebangan keduanya. Selanjutnya ada mahoni, hasil terbesarnya yaitu 128.129.000 rupiah dan terkecil pada penebangan keduanya. Kemudian terakhir yaitu mangyum didapatkan hasil panen terbesar pada tebangan pertama yaitu 50.430.000 dan terkecil pada tebangan kedua sebesar 44.999.000. Kemudian kembali naik dan cenderung stabil pada tebangan-tebangan berikutnya. Next. Berikutnya adalah analisis pemanenan akhir dan penjualan pada bagian total pendapatan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka didapatlah total pendapatan jenis tegakan jati sebesar 527.770.000, mahoni sebesar 374.880.000, dan mangyum sebesar 369.036.000. Dapat juga dilihat pada grafik bahwa pada grafik total pendapatan bahwa jati hanya memiliki puncak tertinggi dan jumlahnya hanya 2 karena hanya terjadi 2 siklus dalam 100 tahun. Sedangkan mahoni dan mangyum memiliki puncak yang lebih rendah dan jumlah puncak yang lebih banyak. Hal ini menandakan bahwa jati membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh tetapi memiliki hasil yang sangat menguntungkan karena memiliki total pendapatan yang lebih besar daripada mangyum dan juga mahoni. Sedangkan mahoni memiliki hasil yang lebih stabil dan frekuensi pendapatan yang lebih sering dan konsisten karena tidak membutuhkan waktu yang selama jati untuk panen. Dan mangyum juga memiliki siklus yang stabil sama halnya dengan mahoni namun dengan pendapatan yang lebih rendah. Boleh next. Selanjutnya adalah analisis akumulasi hasil bersih. Dapat dilihat pada grafik garis yang biru menandakan hasil bersih perusahaan dan yang merah adalah akumulasi hasil. Hasil bersih perusahaan menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan puncak tinggi pada interval tertentu. Dapat dilihat bahwa ada garis yang menunjukkan puncak yang tinggi namun ada juga yang rendah. Hal ini menunjukkan nilai positif dan negatif dari pendapatan dan akumulasi hasil perusahaan menunjukkan tren yang terus meningkat secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki finansial yang stabil dan mampu mengatasi kerugian pada periode-periode tertentu dan menghasilkan pendapatan yang terus meningkat secara kumulatif. Untuk NPV bisa dilihat dalam grafik yang sebelah kiri itu ada faktor diskonto, PV perusahaan, dan NPV proyek. Dan untuk faktor diskonto itu menunjukkan penurunan nilai uang seiring waktu. Yang garis merah atau PV perusahaan merupakan nilai kini perusahaan yang meningkat pada awalnya karena aliran kas positif, tetapi menurun setelah mencapai puncak. Itu kemungkinannya diakibatkan oleh berkurangnya aliran kas atau meningkatnya biaya operasional. NPV di sini ditandakan dengan garis yang berwarna pink menunjukkan positif yang mana menunjukkan bahwa proyek ini tuh menguntungkan, tetapi setelah mencapai maksimum NPV mulai menurun karena penurunan keuntungan atau peningkatan biaya. Proyek ini dapat dilihat paling menguntungkan saat di periode kedua atau sekitar tahun 40. Dari penelitian yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa jati memiliki rotasi panjang dengan kualitas kayu unggul, mahoni memiliki daur sedang dengan nilai ekonomis tinggi, sedangkan mangyum memiliki siklus cepat yang mendukung produksi kayu berkelanjutan. Lalu yang kedua, penjarangan memiliki dampak signifikan terhadap volume produksi kayu dan kualitas hasil. Jati mencapai volume penjarangan sebesar 152,68 meter kubik dengan interval 10 tahun dan pendapatan sebesar 19.896.000
ribu, sedangkan mahoni dan mangium masing-masing mencapai 510,24 meter kubik dan 455,5 meter kubik dengan interval 5 tahun dan 4 tahun dan pendapatan sebesar 50.877.000. Lalu yang ketiga, Jati, mahoni, dan mangium menunjukkan perbedaan pada siklus panen dan total pendapatan dalam 100 tahun. Jati menghasilkan pendapatan tertinggi yaitu sebesar 527 7.770 sekian. Mahoni dan mangium menghasilkan pendapatan yang lebih stabil yaitu mahoni sebesar 374.880.000 dan mangium sebesar 369 juta. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Jati lebih cocok untuk investasi jangka panjang, sedangkan mahoni dan mangium memberikan pendapatan yang lebih sering namun dengan nilai yang lebih rendah. Lalu proyek ini menghasilkan NPV positif pada awal hingga tengah periode waktu, namun mulai menurun setelahnya. Dapat disimpulkan perusahaan mengalami keuntungan hingga pertengahan periode namun kemudian menurun. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.